Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Masih lemes. Shalom. Agak kenceng. Shalom. Wah, lumayan 90% terakhir. Shalom. Nah, 100% tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangannya balik lagi ke 25%. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kalau saya tanya, Bapak Ibu mesti jawab ya, mesti jawab. Bapak Ibu rindu perubahan? Pertanyaannya itu rindu perubahan, bukan saya tanya ada amin untuk perubahan. Bapak Ibu rindu perubahan? Rindu, ya rindu atau ingin? Ingin, sudah naik lagi ya. Pasti terjadi? Itu tergantung bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Kita inginnya ada perubahan, ada pengembangan, lebih besar dan lebih besar. Ada yang ingin hidupnya diubahkan lebih besar lagi? Bukan hanya perutnya yang besar, bukan hanya badannya yang besar, bukan hanya omongannya yang besar, tapi kita lebih besar lagi, kita diberkati lebih besar lagi, supaya dengan hidup yang diberkati, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Renungan hari ini saya sampaikan dengan tema akhir yang besar dimulai dari yang kecil. Sekali lagi, akhir yang besar, kepingin toh akhirnya nanti besar? Halo? Dimulai dari mana? Dari yang kecil. Nah, jangan mimpi kalau kita langsung besar, jangan mimpi. Dan kalau kita ini punya iman seperti tadi pujian, kita ingin menjadi besar, tidak ada perkara yang lain. Saudara harus melangkah dengan apa yang ada dalam diri saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jangan memble. Ada banyak anak Tuhan tuh memble. Kalau orang Jawa bilang, nerimo ing pandum. Tahu ya? Menerima apa yang ada, keadaan yang ada. Ya wes lah, panjen uripku yang ini. Ada yang begitu? Ya, enggak berubah ya enggak apa-apa. Ya, nah itu. Kita rindu di akhir daripada kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang besar. Pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Tapi satu perkara, kita jangan lupa, kita mesti melangkah dengan hal yang kecil. Di Alkitab itu senantiasa ditulis begitu. Dimulai dari hal yang kecil. Puji Tuhan kalau saya boleh hari ini, kemarin apalagi seharian ya sama ini Mbak Ayu ini di gereja dari pagi sampai malam. Hebat ini ya. Tuhan berkati Mbak Ayu. Ya, dia ngatur ini semuanya. Malam Pak Hadi ke sini. Wah, puji Tuhan. Nanti setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Edi. Pak Edi, Bu Edi, dan Angel. Daniel mana ini? Ini saudara kita dari GAB Pusat. Jadi kalau saya sinode biasanya satu hari sebelumnya saya nginap di tempatnya Pak Edi ya Pak ya. Saya ngelayani dewasa muda dulu masih ketua Pak. Oh masih juga ketua abadi ya berarti ya. Iya, ketua dewasa muda GAB Pusat sinode. Ini ketuanya. Kemarin telepon saya tak datang ya Pak, online apa wes pokoknya datang gitu. Datang ternyata, itu anak Tuhan yang bisa dipercaya itu. Dulu waktu saya ke sana ini masih SMA ya, Angel. Sekarang udah kuliah. Ya. Kalau yang masih muda-muda boleh kenalan lah nanti. Ya. Lewat saya tapi jangan lewat papanya dulu, lewat saya. Karena saya tahu pemuda yang di sini tahu. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Sudah ketemu? Sesudah dia, berarti sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat.
Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang diangkat menjadi hakim. Biasanya kalau jadi hakim, itu mesti orang yang hebat, benar? Tapi ini namanya Samgar, bapaknya namanya Anat. Anat itu bukan nama Yahudi, Anat itu nama dewa Baal di Kanaan. Samgar sendiri artinya pedang, dia bukan tentara, dia bukan prajurit, tetapi dia itu adalah petani. Sekali lagi, dia bukan prajurit, bukan tentara, bapaknya itu adalah namanya nama Kanaan, enggak terkenal. Karena ayatnya hanya satu. Saya selidiki, tidak ada ayat yang lain, hanya ayat ini satu. Kecuali di belakangnya ada pasal 5 ayat 6, itu pun yang ngomong Deborah, pahlawan perempuan. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mengecilkan hidup saudara, karena kita ini dari latar belakang orang-orang yang minus, orang-orang yang tidak mampu. Karena di dalam Alkitab, Tuhan bisa memakai siapapun, dari yang kecil-kecil menjadi besar. Ini ada cerobong sih masalahnya. Kalau saya buka besar. Dari yang kecil menjadi wah mantap. Jangan mengecilkan hidup saudara, jangan mengecilkan keluarga saudara. Karena apa? Kalau kita mau menjadi orang-orang besar, memang melangkahnya harus mulai dari hal-hal yang kecil. Sama dengan pemain tambor ini. Itu diperhitungkan Tuhan. Hei Cika, sama siapa? Novi, ya. Kalau kecil masih Novi, nanti besar Nova. Ya. Itu diperhitungkan Tuhan. Jadi kalau saya enggak pusing mau dipuji orang, mau enggak, mau diperhatikan, mau dihargai atau enggak. Yang saya tahu, saya melakukan tugas yang Tuhan telah taruh di dalam hidup saya. Sebelum saya berangkat ke sini, saya pulang dari Jakarta memang Rabu, tapi sebelum itu saya pelayanan di desa. Mantap Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus berdoa untuk cucunya pendeta ulang tahun. Saya harus berkhotbah, saya harus bangun pagi, saya nyetir sendiri sampai di sana. Puji Tuhan yang datang banyak. Biasa. Setelah itu kan kalau orang desa kan ngomong gini, terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanannya, kan begitu ya. Setelah itu saya disangoni Bapak Ibu. Ya, bukan PK, bukan. Satu kresek ketela rambat. Saya bawa jas loh, 1 kresek ketela rambat, 1 sisir pisang. Itu yang saya bawa. Dan harus diterima. Tapi saya enggak pusing, saya menghargai pengorbanan mereka. Karena mereka untuk menanam ubi jalar itu susah, untuk panen pisang itu juga susah. Saya bawa sampai di rumah. Kalau hitung-hitungan rugi. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita mau melangkah besar, kita harus berani berkorban. Korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, disalah mengerti, korban perasaan, itu namanya pelayanan. Lakuin aja. Nah akhirnya Samgar ini seorang petani, dia bisa mengalahkan 600 orang Filistin dengan apa? Dengan tongkat penghalau lembu, benar? Enggak ada sejarahnya. Kecuali Indonesia memang hebat, Indonesia lebih hebat. Pakai bambu runcing kok. Saya enggak tahu mau dipukul 1 atau 2 atau 3, tapi yang penting dia mengalahkan 600 orang Filistin dan dia diangkat menjadi hakim. Tadi malam saya sampaikan ke Yud, kita mesti menggarap talenta yang Tuhan taruh. Jangan jadi generasi apa? Generasi rebahan. Anak muda banyak yang jadi generasi rebahan. Baring, main HP, bangun, tidur, makan. Nggak mau tahu soal hidupnya. Baring, main HP, jalan-jalan, ke mall mana yang buka. Seperti itu terus. Rebahan dan lain. Dan engkau nggak akan jadi apa-apa kalau engkau tidak berani mengambil keputusan. Engkau bukan menjadi generasi rebahan,
tapi menjadi generasi apa? Perubahan. Adakan perubahan di dalam hidupmu. Sama dengan ini, akhir yang besar itu dimulai dari yang kecil. Samgar yang tidak terkenal, yang dari seorang petani yang sederhana, dia boleh menjadi hakim karena dia rindu ada perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Saya tulis di sini, membangun sesuatu yang kecil, mengakhirinya dengan perkara besar. Saya ulang, membangun sesuatu yang kecil, mengakhiri dengan perkara besar. Jangan menunggu atau enggak perlu menjadi orang besar dulu untuk melakukan hal yang besar. Jangan nunggu. Bangun hal-hal yang kecil. Kita sampai menjadi orang-orang besar yang diberkati Tuhan. Hanya dengan tongkat penghalau lembu mengalahkan 600 orang. Talenta yang kecil bersama Tuhan jadi perkara yang besar. Amin. Halo? Atau mau memang gini-gini aja lah. Weslah, enggak berubah ya enggak apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini generasi yang model begini ini, sekarang ini yang baru ngetren itu generasi sandwich. Ya. Generasi apa? Sandwich. Gitu. Kalau ditutupi rapatnya rungu ya. Generasi apa? Sandwich. Sederhananya itu roti isi. Itu aja. Ya. Isinya apa? Ini Ibu Nini ini tak lebih tahu ini. Saya lihat ini di statusnya itu, waduh banyak di rumah makan terus itu. Ya. Terlihat dari postur tubuhnya. Ya. Isinya apa Bu? Tolong dong Bu diriku. Ada daging ya Bu, ada sayur, ada telur, terserah yang mau ngisi, bener enggak? Tapi itu ditekan dari atas roti tawar kan, atas dan bawah. Sekarang ini banyak orang yang menjadi generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Generasi yang banyak tanggungan tanpa melek keuangan. Saya kasih judul di atasnya itu generasi sandwich itu kaya tanpa privilege. Kaya tanpa hak istimewa. Kalau ada yang dari keturunan orang kaya sih gampang. Staf presiden yang baru, yang muda-muda itu ada anaknya konglomerat pertelevisian. Itu punya hak istimewa. Ada ketua partai, ketua umum partai, itu juga jadi ketua karena ada hak istimewa. Nah, buat mereka, generasi sandwich ini adalah yang terlahir dari keluarga yang kurang beruntung. Keluarga Anda beruntung enggak? Atau biasa? Anak generasi sandwich banyak tanggungan. Kerja bertahun-tahun tapi enggak punya apapun. Ada yang di sini begitu? Halo, kerja tak bertahun-tahun tapi tidak punya apa-apa, banyak. Pokoknya mengalir gitu, mengalir. Kalau nyanyi itu sambil nangis-nangis biasanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tapi dari dulu sampai sekarang seperti Tuhan Yesus, nggak berubah-berubah. Kerja bertahun-tahun tapi nggak punya apapun. Terus kelilit utang karena keadaan mendesak. Dan masih banyak lagi. Terpaksa hidup susah. Akhirnya nggak mau pusing sama urusan duit. Yang penting hari ini bisa makan, dah syukur. Haleluya. Yang penting apa? Makan. Bisa makan, haleluya. Syukur. Generasi sandwich itu begini loh. Dalam satu rumah, ini khususnya bagi keluarga muda, dia mesti menghidupi orang tuanya dan menghidupi anaknya. Kalau belum punya anak, menghidupi adik-adiknya. Menurut survei itu ada 40% di Indonesia ini. Dalam satu rumah itu ada 3 keturunan. Ada. Orang tuanya, dia sendiri, dan anaknya. Di sini ada enggak yang seperti itu? Enggak ada. Nah, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Mulai belajar
untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Bagaimana caranya? Jadi nanti generasi sandwich ini berulang ngewarisin keadaan di atas ke anak cucu dan berputar di lingkaran setan uang itu. Bagi orang yang kurang mampu, duit itu sumber segala masalah. Benar enggak? Buka mata sudah mikir bayar utang. Kecuali yang sudah dilahirkan puji Tuhan, sudah mampu bisa menghidupi kumpul sama orang tua, puji Tuhan. Nah, gimana caranya supaya saudara dan saya ini dari perkara yang kecil bisa meningkat, ada perubahan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Kita mesti jujur sama diri sendiri. Alias apa? Melek sama kondisi keuangan kita. Jujur. Kalau kita ini kadang-kadang disuruh bergaya pinter ya. Halo? Enggak mau. Gengsinya itu orang Indonesia, termasuk saya kan orang Indonesia. Jawa, desa lagi. Gengsinya besar. Hidup dengan apa adanya. Gampang? Penghasilan 500. Tabung. Itu cara mematahkan. Kaya tanpa hak istimewa. Tekan, makan enggak usah bergengsi-gengsian. Tabung. Enggak usah gengsi-gengsi. Bisa Pak, Bu? Bisa. Atau karena memang adanya itu tiap hari. Kalau orang Salatiga Jawa Tengah ngomong, pagi oblok-oblok daun singkong, tahu? Oblok-oblok. Oblok-oblok kalau di rumah makan Padang sih daun singkong mesti ada kan. Nanti hari berikutnya lodeh. Lodeh daun apa? Daun singkong dengan kacang panjang atau kacang pendek? Halo? Kacang apa? Ayo. Hah? Kan panjang berarti. Kacang panjang, namanya sayur kacang apa? Ayo. Pak Edi, sayur kacang apa Pak? Berarti panjang-panjang gitu, di panci begitu panjang. Sayur apa? Kacang apa Pak? Kacang panjang di pendek. Terus ditanya masak apa? Ayo. Nah, kalau saudara mau tahu itu kasihnya Tuhan itu seperti itu. Kasihnya itu apa? Walaupun dipotong-potong kecil, walaupun dimasak, tapi kasihnya tetap panjang, bukan pendek. Jadi nanti kalau Bu Erna ditanya, masak sayur apa? Masak sayur kasihnya Tuhan. Apa? Kacang panjang. Yang enggak bisa pendek-pendek lagi. Kalau ditanya Pak Irwan Januari, enggak pernah Februari. Masak apa? Sayur enggak pendek. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Mesti belajar untuk nabung, enggak usah bergaya-gaya. Saya punya teman itu kaya raya. Tapi kalau makan tuh ya sederhana itu. Jemput saya pagi hari nongkrong di nasi brongot. Tahu nasi brongot? Nasi goreng itu loh yang cuman di pakai apinya gede itu loh. Tang gitu. Makan itu ya juga enggak mencerminkan orang kaya, udah dasar orang desa sih. Padahal mobilnya banyak, rumahnya banyak, perusahaannya gede. Kalau makan pete mentah itu habis itu ngerti? Tapi ada perubahan, dia orang desa tapi bisa berhasil, tapi enggak bergaya-gaya. Dia bisa makan di restoran yang mahal sekalipun bisa, tapi dia mau jadi apa adanya. Cara mematahkan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita mesti menghitung pengeluaran dan pemasukan kita, pemasukan dan pengeluaran kita. Kalau enggak ada pemasukan, ya itu repot lagi. Makanya saya sering berkata laki-laki harus berani. Sebagai imam, seberapapun hasilnya, engkau mesti kerja. Perempuan, seberapapun engkau dikasih sama suami, jangan dihabiskan hari itu juga. Nah, ini biarlah menjadi perubahan kita semuanya. Menjadi perenungan kita bersama. Terakhir ini, waktunya mau habis soalnya. Jangan panjang-panjang. Ya, jangan seperti kacang pendek. Dalam ilmu kepemimpinan, itu leadership,
saya baca ini, sedikitnya ada 4 tipe manusia. Yang pertama, ini loh orang yang tidak mau ada perubahan ini. Orang yang tidak punya teori dan tidak praktek, karena tidak punya teori dan tidak. Orang seperti ini tidak memiliki semangat hidup dan tidak mau belajar. Kehidupannya tanpa tujuan, tanpa gairah, hidup dijalinnya ala kadarnya. Orang tipe ini jadi bagian terbesar masyarakat tertinggal. Jadi kalau nggak punya teori dan tidak praktek, jadi masyarakat tertinggal. Sebentar nguap, sebentar baring, karena tidak ada tujuan. Yang kedua, orang hanya berteori tetapi kurang praktek. Di gereja ini banyak ini. Ya, orang yang hanya berteori tetapi kurang. Mestinya itu lighting begini loh. Mestinya itu, wah laptopnya begini, kamera sana begini, kamera bawah begini. Kamu bikin enggak? Enggak. Ada banyak orang yang begitu. Pinter teori, isinya hanya menghakimi dan menghakimi. Sehingga enggak peduli orang mau sakit hati, mau apa, dia enggak peduli. Jadi yang kedua, orang yang hanya berteori tetapi kurang praktek. Yang ketiga, orang yang tidak punya teori tetapi banyak praktek. Orang seperti ini adalah orang-orang yang otodidak. Walaupun dia ini bukan pencetus ide, tapi dia menjalankan seperti yang diteorikan orang lain. Nah, orang yang seperti ini berorientasi pada tindakan. Ini namanya otodidak. Yang terakhir, orang yang punya teori sekaligus mampu mempraktekannya. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan hanya omong doang, tapi juga praktek. Bisa ngerti ya? Mau ada perubahan? Mau ada terjadi hal-hal yang besar? Nah, ayat terakhir, saya hanya kasih 2 ayat memang. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Ya. Ya. Agak turun. Saya lihat sini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi bukan hanya kita ini kalau mau ada perubahan itu hanya beriman. Sampai anaknya namanya dikasih nama Iman. Iman Santoso, Iman Susanti, pokoknya Iman semua. Dan S semua, Santoso. Kalau Pak Edi ini kan lain, Edi. Tapi istrinya pakai E juga. Ya Bu ya. Pakai E ya Bu ya. Ya, Ernawati Weli ya. Eli so ngerubah jenenge orang. Ya, tapi anaknya jenenge malaikat itu, angel ya. Ya kalau bahasa Jawa lain lagi, angel. Ya. Ya. Adiknya Daniel lebih tinggi dari papanya itu. Ya, lebih tinggi. Jadi kalau saya nginep di sana ya makan bersama. Ya, tapi saya lihat pelayanannya luar biasa. Tuhan berkati Pak. Sering-sering Pak ya. Iya, ya cuman Mojokerto belum ada ibadah langsung. Jadi adakan perubahan di dalam hidup saudara dan hidup saya. Iman ditambah apa tadi? Kebajikan. Bajikan itu apa? Bijak, bisa ngatur uang, bisa ngatur rumah tangga, bisa ngatur pekerjaan, kapan santai, kapan pergi, kapan kerja, itu namanya iman yang hidup. Bisa mengatur dan ditambah apa? Pengetahuan. Baru ada perubahan. Jangan merasa tua. Halo? Mak-mak jangan merasa tua. Ibu-ibu jangan merasa tua. Ya kemarin kan ada ngantenan itu siapa namanya? Agustin. Ya Agustin ya? Iya, saya ketemu sama emak-emak. Pak Pendeta. Bukan kok firman Tuhan nih tapi ini kan yang suka banyol itu. Aduh, sama emak-emak. Jadi seharian full saya kemarin, puji Tuhan. Pagi Zoom dulu, terus rekaman sekolah minggu ya yuk ya. Rekaman sekolah minggu, langsung ikut mantenan, langsung ikut youth,
ikut nyervis ini, pakai celana pendek sama ya. Nyervisnya itu hanya mengawasi aja, kalau saya pegang ini rusak semua nanti. Jadi kalau ada mau perubahan, kita mesti banyak-banyak belajar, menambahkan kepada hidup kita itu kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Sebagai hamba Tuhan desa, kalau kita tidak mau belajar, ini saya ya, kita akan ketinggalan. Benar enggak? Anak saya pasti kontrol saya. Pak, ini ada buku baru, mau enggak? Saya bilang, mau. Yang kemarin buku ya itu tebelnya segini. 2 lagi. Aduh. Tapi karena dibeliin anak, ya tak woco aja. 1 buku 500.000 itu. Ya, 1 juta, moco aja. Supaya apa? Ngisi di sini. Kalau saya pelayanan di Jakarta, di Tangerang, sekitarnya itu. Kalau saya tidak isi otak saya, pengetahuan saya, kebajikan saya, makanya begitu-begitu aja. Saya bisa kalau khotbahnya, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara mesti sungguh-sungguh, gampang itu. Tapi kalau mengubah mindset itu yang enggak gampang. Nah, kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Mau berubah? Mau menjadi besar? Pegang kembangan apa yang ada di tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati.